Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, apa kabar hari ini? Kita berharap Anda semua sehat dan bahagia. Ada sebuah ungkapan mengatakan, sharing is caring. Berbagi itu peduli. Kalimat sederhana yang memiliki makna begitu dalam kehidupan kita. Ketika Anda berbagi, maka Anda sedang menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Anda sedang bersikap murah hati. Ketika gempa bumi di Haiti pada tahun 2010, banyak pribadi maupun komunitas berempati dan peduli. Banyak orang tergerak untuk berbagi dan bermurah hati demi meringankan duka derita mereka yang tertimpa bencana. Salah satu fenomena yang menarik adalah kala itu banyak anak-anak mengumpulkan uang untuk membantu para korban. Will McHart salah satunya. Ia masih berusia 6 tahun. Ia berbagi dengan cara menjual karya seninya. Total hasil yang diperoleh adalah $500. Semua disumbangkan untuk membantu para korban gempa. Ketika wartawan bertanya, mengapa ingin membantu, berbagi dengan murah hati untuk orang yang belum pernah Anda temui? Will, si bocah kecil, menjawab, Tuhan menuntun hati saya melakukan ini. Sebuah kisah indah dan menginspirasi. Anak kecil mampu bermurah hati, mampu peduli, bersedia berbagi. Dan menariknya lagi, semua dilakukan atas dasar bimbingan Tuhan yang menggema di hati polosnya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, peristiwa penggadaan roti yang dikisahkan dalam Injil tadi, sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya perihal sikap murah hati. Sikap ini akan muncul dalam hati kita jika kita memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Hanya dengan cara itulah kita bisa solider dengan yang lain. Yesus adalah roti kehidupan. Ia tak membiarkan orang yang datang kepadanya pergi dengan kelaparan. Bersama para murid, ia menyediakan makanan bagi mereka. Semua dilakukan atas dasar sikap murah hati yang tulus, bukan sikap murahan dengan cara mencari popularitas. Semua dilakukan supaya mereka selamat dan mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Solidaritas dengan sesama yang menderita bukanlah sebuah kalkulasi matematis, bukan sebuah perhitungan untung rugi, sebab hidup ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan pembelian. Maka tidak semua hal harus diukur dengan transaksi, tidak semua hal harus diukur dengan untung rugi. Solidaritas dengan sesama berarti bersedia untuk memberikan diri meski sedang dalam kekurangan. Kesediaan berbagi dengan murah hati, kendati kita juga ada dalam kesulitan. Sikap pemberian diri yang dilandasi dengan ketulusan pasti melahirkan rasa syukur dan bahagia. Dalam berbagi, kekurangan tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbagi dengan sesama. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, hati kita pun disapa, dituntun seperti pengalaman Will, bocah kecil tadi, untuk berani berbagi dengan murah hati, terutama bagi mereka yang berkekurangan, miskin, terbuang, terlupakan,
menderita, dan sakit. Sikap murah hati bukan sekedar formulasi kata, namun harus menjadi aksi nyata. Bagaimana caranya supaya kita bisa dan bersedia berbagi dengan murah hati? Sejenak mari kita belajar dari kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Pertama, mari kita berbagi mulai dari yang kecil. Sama halnya dengan 5 roti dan 2 ikan milik bocah kecil dalam Injil tadi, akhirnya dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dan mereka makan dalam kelimpahan. Kedua, mari kita berbagi dari yang kita punya. Yesus tidak merestui ide untuk belanja ke pasar, tetapi Yesus mengajari kita, para murid, untuk berbagi dari yang kita punya. Dalam Injil tadi, yang mereka punya 5 roti dan 2 ikan. Ketiga, mari kita berbagi saat ini, bukan nanti, bukan menunggu saya berlebihan, tetapi saat ini. Jangan menunda untuk bermurah hati, untuk peduli dan berbagi. Keempat, mari kita berbagi dalam nama Tuhan dengan rasa syukur, karena dengan itu justru akan berbuah kelimpahan bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita. Seperti kisah dalam Injil tadi, sisa 12 bakul. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berbagi dengan murah hati, namun tidak murahan. Mari menjadi pribadi ekaristis, diberkati, dipecah, lalu dibagikan. Mari melakukan semuanya atas bimbingan Allah, membiarkan Allah berkarya melalui diri kita, maka karya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti nasihat bijak dari Gamaliel yang kita dengar dalam bacaan pertama. Jikalau itu berasal dari Allah, tidak ada kuasa manusia manapun yang bisa menghentikannya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita dengan hati yang tulus juga mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan bagi saudari-saudara kita Muslim. Semoga ibadah puasa yang mereka jalankan akhirnya berbuah berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi nilai-nilai kemanusiaan, menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sharing is caring. Berbagi itu peduli. Salam sehat, Tuhan Maha Baik memberkati kita semua. Amin.